Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Bunda Astri. Di video kali ini kita akan membahas bab baru ya, yaitu sistem gerak. Nah, sistem gerak ini dia punya dua komponen penting di dalamnya ya. Jadi yang menyusun sistem gerak itu ada dua komponen. Yang pertama adalah alat gerak pasif, yang kedua adalah alat gerak aktif. Nah, alat gerak pasif itu adalah sistem rangka yang merupakan gabungan dari berbagai jenis tulang yang memiliki struktur dan fungsi berbeda. Seperti ini gambarnya. Lalu untuk alat gerak aktif itu merupakan sistem otot yang juga adalah gabungan dari berbagai jenis otot yang memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan mengenai letak dan fungsi dari rangka. Berdasarkan letaknya, rangka itu dibagi dua. Ada yang disebut sebagai eksoskeleton, ada juga yang disebut sebagai endoskeleton. Ekso itu berasal dari kata di luar ya, berarti eksoskeleton adalah makhluk hidup yang memiliki rangka di luar tubuh. Contohnya ada belalang, ada kalajengking, udang, juga eksoskeleton. Yang kedua adalah endoskeleton, berarti makhluk hidup yang memiliki rangka di dalam tubuh. Contohnya mamalia dan termasuk di dalamnya adalah manusia. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan fungsi dari rangka ya. Di sini Bunda akan paparkan 7 fungsi dari rangka. Yang pertama memberikan bentuk tubuh pada makhluk hidup. Jadi kalau nggak ada rangka ya tubuh kita nggak ada bentuknya. Lalu yang kedua melindungi organ tubuh yang vital, misalnya otak dilindungi oleh tulang tengkorak. Lalu menahan dan menegakkan tubuh. Tempat pembentukan sel darah, tepatnya itu ada di sumsum tulang. Tempat perlekatan dari otot, yaitu otot lurik ya yang melekat di rangka. Lalu tempat penimbunan dan penyimpanan zat kapur atau kalsium. Dan sebagai alat gerak pasif. Jadi dia nantinya akan digerakkan oleh otot. Lalu jenis tulang berdasarkan bentuknya. Nah, jenis tulang berdasarkan bentuknya itu ada 5 ya yang akan kita bahas di video kali ini. Ada tulang pipa, lalu ada tulang pipih, ada yang ketiga itu tulang pendek, yang keempat itu tulang tidak beraturan atau irregular bones. Lalu yang kelima itu ada tulang sesmoid. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya kita akan bahas satu persatu dari kelima jenis tulang tersebut. Yang pertama akan kita bahas mengenai tulang pipa.
Nah, tulang pipa itu nama lainnya tulang panjang. Dia terdiri dari bagian epifisis di ujung-ujungnya dan diafisis di bagian tengahnya. Pada bagian epifisis itu ada hubungannya nanti dengan sendi ya. Kemudian ada di dalamnya cakra epifisis yang terdiri dari kartilago atau tulang rawan dan ada tulang sponsnya. Kemudian di bagian diafisis itu biasanya berongga. Rongganya itu diisi sumsum tulang yang nantinya sebagai tempat pembentukan dari darah. Bagian diafisis ini ada bagian dalam dan luarnya. Untuk lapisan dalamnya disebut endosteum dan lapisan luarnya disebut periosteum. Lalu di bagian bawahnya ada epifisis lagi ya. Jadi di situ ada artikulasi lagi atau sendi, dia berhubungan dengan tulang yang lainnya. Kemudian ada cakra epifisis lagi yang terdiri dari kartilago atau tulang rawan, lalu ada tulang sponsnya. Nah, kenapa sih disebut tulang pipa? Ya karena bentuknya seperti pipa. Dia berbentuk tabung atau silindris dan biasanya berongga. Ini jelas ketika kalian kalau memakan bagian dari paha ayam ya, bentuknya itu tulang pipa seperti ini, ada 2 bonggol di ujungnya, lalu ada tengahnya itu yang berongga. Nah, contoh dari tulang pipa itu ada tulang lengan atas, humerus, tulang lengan bawah itu ulna dan radius, lalu ada femur, fibula, dan tibia. Jadi banyak ya tulang panjang atau tulang pipa di dalam tubuh kita ini. Yang kedua yang akan kita bahas adalah tulang pipi. Tulang pipi itu ditemukan pada belikat ya, salah satunya berdasarkan gambar yang Bunda tunjuk. Nah, tulang pipi itu bentuknya pipi dan dia tersusun atas 2 lempeng tulang kompak, lalu di tengahnya ada tulang spons ya. Di dalamnya juga terdapat sumsum tulang. Jadi di dalam tulang pipi juga terjadi pembentukan darah. Ada di mana saja sih tulang pipi itu? Nah, tulang pipi itu tadi sudah Bunda bahas ya, yang digambar itu kan adalah tulang belikat atau scapula. Lalu ada juga di tulang rusuk atau costa. Kalau kalian makan iga bakar itu yang pipih panjang-panjang atau ribsnya itu adalah tulang rusuknya. Ada juga di tulang dada dan ada di tulang tengkorak. Ketiga adalah tulang tidak beraturan. Ini kita temukan pada ruas-ruas tulang belakang dan juga ada pada rahang bawah. Ruas-ruas tulang belakang itu disebut sebagai tulang vertebrae dan tulang rahang bawah itu disebut sebagai tulang mandibula ya. Lalu yang keempat ada tulang pendek. Dia disebut sebagai tulang pendek karena memang ukurannya yang pendek. Kita bisa temukan di dalam pergelangan tangan dan pergelangan kaki ya. Nah, pergelangan tangan itu disebutnya karpal, sedangkan pergelangan kaki itu disebutnya tarsal. Lalu tulang yang terakhir yaitu tulang sesmoid atau sesamoid ya. Nah, tulang sesamoid ini dia berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan. Dia ditemukan salah satunya di patella atau tempurung lutut. Nah, tulang sesamoid itu merupakan tulang yang tertanam di tendon. Tendon itu jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang.
kemudian penjelasan mengenai fungsi rangka, letak rangka, dan klasifikasi tulang berdasarkan bentuknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.